Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi, dan dalam video kali ini saya akan membagikan hasil analisis komparasi sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia dengan yang ada di Indonesia. Nah, jika kalian bertanya-tanya kenapa saya memilih negara Finlandia sebagai objek hasil analisis saya, karena pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Finlandia juga berhasil menempati peringkat pertama dengan sistem pendidikan terbaik bersama dengan negara Korea Selatan dan juga negara Jepang. Nah, di mana Finlandia menempati peringkat pertama pada literasi membaca, peringkat ketiga pada ilmu matematika, dan juga peringkat keempat pada ilmu alam. Nah, sejak hasil ujian internasional yaitu PISA atau Program Penilaian Pelajar Internasional yaitu keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia di mana mereka tertarik untuk mempelajari rahasia kesuksesan sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan mengaplikasikannya di negara mereka sendiri, tak terkecuali juga Indonesia. Nah, berikut adalah hasil analisis dari saya pada komparasi sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia dengan yang ada di negara di Indonesia, yang akan saya bagi dalam beberapa poin sebagai berikut. We go. Yang pertama yaitu adalah prinsip sistem pendidikan. Nah, jika di Indonesia pemerintah telah mengatur semua bentuk aktivitas pendidikan nasional itu melalui peraturan perundang-undangan. Pada UUD 1945, yaitu pada alinea keempat, mengamanahkan agar pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini agak mirip dengan salah satu bentuk dari pasal yang ada di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di mana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi terhadap para peserta didik. Contohnya yang paling kuat di masyarakat sekarang ini, penilaian siswa yang memiliki kecerdasan dan potensi yang di atas rata-rata dengan peserta didik yang memiliki potensi dan juga kecerdasan yang di bawah rata-rata. Itu adalah salah satu bukti yang paling tersirat yang dapat kita lihat di sistem pendidikan pada Indonesia saat ini. Nah, sementara prinsip kompetisi atau persaingan di Finlandia itu tidak diterima karena masyarakat Finlandia, publik Finlandia sangat berpegang teguh pada keyakinan prinsip keadilan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu equity. Berdasarkan kutipan dari Putra pada tahun 2015, dia menyatakan bahwa warga negara Finlandia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan equality dan juga keadilan equity, serta bertolak belakang akan adanya pengelolaan sekolah yang berorientasi pasar atau yang namanya kompetisi. Nah, dalam hal ini juga warga negara Finlandia bisa memperoleh standar pendidikan secara gratis. Yang kedua yaitu adalah manajemen sumber daya manusia pada sistem pendidikan. Nah, di Indonesia kualitas tenaga pendidik sangat diperhitungkan, sehingga banyak sekali universitas yang menyediakan tempat bagi para mahasiswa calon guru untuk memperdalam ilmu yang digelutinya. Di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia juga mewajibkan mahasiswa keguruannya melaksanakan kegiatan lapangan yang bisa dikatakan sebagai simulasi pembelajaran mereka. Guru di Indonesia juga harus memiliki kualifikasi akademik dan juga kompetensi, yakni mampu mengartikulasi dan juga mencapai tujuan pendidikan, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Nah, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 menjelaskan standar kompetensi tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD hingga jenjang SMA sekurang-kurangnya diploma 4 dalam bidangnya. Nah, sementara di Finlandia, kualifikasi akademik itu bagi guru yang paling dasar adalah master, yaitu S2. Untuk menjadi guru, mahasiswa akan melewati 3 tahap. Tahap pertama yaitu mahasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah pendidikan. Tahap kedua, mahasiswa akan melakukan tahap wawancara, dan tahap ketiga yaitu penentuan apakah seseorang bisa diterima sebagai guru atau tidak. Nah, di Finlandia, kualifikasi mahasiswa untuk menjadi seorang guru minimal yaitu S2 atau master, dengan pendidikan dasarnya minimal 7 tahun. Nah, sekarang poin terakhir yaitu kurikulum pendidikan dasar terhadap dua negara ini.
Di Indonesia sistem pendidikannya diwarnai banyak kompetisi dan ada juga sistem kelas dan perankingan, serta beban belajar setiap minggunya itu kurang lebih 40 jam. Nah, dan lebih banyak beraktivitas di kelas daripada di luar. Dan pemberian tugas rumah atau homework juga menjadi agenda rutin setiap melakukan tatap muka dalam pembelajaran. Nah, sementara di Finlandia, publik Finlandia itu mengedepankan prinsip equity, yaitu kesetaraan tadi, dan tidak ada yang namanya sistem perankingan atau tinggal kelas. Dan jam pelajarannya juga hanya 30 jam per minggunya. Dan mereka juga mengedepankan metode problem solving yang sangat unik, dan para guru juga tidak membebani siswanya dengan banyaknya tugas rumah yang diberikan. Dalam kurikulum pendidikan dasar ini merupakan hasil kesimpulan dari poin pertama dan juga poin kedua. Nah, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis komparasi sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia dan juga negara Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kalian untuk menjunjung nilai tinggi terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan mampu memberikan potensi dan juga arahan yang lebih baik kepada siswa-siswa kita nantinya di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.